Sekelompok dahan pohon yang berserakan menyebabkan serangkaian kecelakaan mobil. Pria itu baru saja berhasil menghentikan mobilnya dan tertabrak truk yang melaju kencang. Saat itu tokoh utama film tersebut terhalang oleh botol karena rem blong, sehingga mobilnya terbalik. Dia ngeri melihat truk di depannya melaju kencang ke arahnya tanpa kendali. Dia tiba-tiba terbangun saat hendak meninggal. Ternyata itu semua hanya hayalannya. Namun perasaan berada di sana begitu nyata hingga dia benar-benar melihat truk yang menyebabkan kecelakaan itu. Sedetik kemudian tokoh utama wanita itu langsung membusukkan mobilnya di tengah jalan. Dia menemukan seorang polisi di pinggir jalan dan berusaha mencegah bencana itu terjadi, tetapi polisi dan teman-temannya menganggapnya gila. Akibatnya serangkaian kecelakaan mobil benar-benar terjadi di depannya dan semua orang sangat terkejut. Temannya yang tidak percaya itu tertabrak truk sedetik kemudian dan tokoh utama wanita itu diselamatkan oleh polisi dan melarikan diri. Berkat intersepsi sang pahlawan wanita, 5 orang yang lewat di belakang melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu bahwa semua itu diatur oleh dewa kematian. Dan beberapa orang akhirnya akan mati. Korban pertama adalah pria berambut kuning. Setelah pulang dari kantor polisi, dia memasak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat membersihkan saluran pembuangan, tangannya tersangkut. Saat itu kompor induksi rusak. Yang lebih kritis adalah panci terbakar, tetapi tangan pria berambut kuning itu tersangkut dan tidak bisa bergerak. Dia mencoba memadamkan api dengan handuk. Tanpa diduga api menyulut puing-puing di sebelahnya. Detik berikutnya tangannya ditarik keluar. Pria berambut kuning itu dengan cepat menyemprotnya dengan alat pemadam api, tetapi alat pemadam api itu rusak. Dia ingin melompat keluar jendela untuk melarikan diri, tetapi jendela itu tertutup secara otomatis dan dia tidak bisa membukanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Untungnya jendela itu pecah begitu dia melarikan diri ke tangga. Sebuah ledakan terjadi di ruangan itu tepat ketika pria berambut kuning itu mendesah bahwa dia beruntung tangga darurat itu tersangkut di udara. Tangga itu jatuh dengan cepat lagi tetapi hanya berhenti di bagian atas. Dia menghela napas lega dan tangga itu terbakar. Tak lama kemudian keempat korban selamat lainnya melihat berita bahwa pria berambut kuning itu telah meninggal. Semua orang teringat pada kecelakaan pesawat beberapa tahun yang lalu. Semua korban selamat meninggal satu demi satu dan hanya gadis pirang itu yang masih hidup. Pahlawan wanita itu mencari gadis pirang itu untuk meminta bantuan. Dia membawa pahlawan wanita itu menemui seorang direktur pemakaman berkulit hitam. Dia berkata bahwa semuanya abadi dan hanya kehidupan baru yang dapat mengalahkan kematian.